Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadania dengan NIM 7203141009. Nah, di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Roza Tohiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran pada aplikasi iPod. Nah, sebelum masuk ke dalam proses pendaftarannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iPod. Di sini, iPod ataupun Indo-Primer Online Technology itu merupakan wadah ataupun platform finansial yang berbasis teknologi yang dimiliki oleh PT Indo-Primer Sekuritas. Nah, di sini tuh mereka menyediakan berbagai layanan investasi secara daring. Tidak hanya menghadirkan layanan investasi online, di sini juga banyak fitur lengkap yang tersedia berbagai program edukasi terintegrasi yang dapat diakses oleh nasabah iPod secara gratis dalam menambah ilmu tentang keuangan dan juga investasi secara bertahap, dimulai dari pemula hingga expert. Nah, kita masuk ke dalam tata cara pendaftarannya nih. Di sini kita dapat mendaftar secara online. Langkah pertama, kita mendownload aplikasi iPod di App Store ataupun Google Play yang ada di handphone kita masing-masing. Nah, yang kedua, jika sudah terdownload, maka kita buka aplikasi iPod, lalu klik tombol registration untuk memulai proses pendaftarannya. Langkah berikutnya, memasukkan alamat email dan nomor handphone teman-teman. Nah, di sini alamat email ataupun nomor handphone itu kalau bisa yang aktif, karena di sini dapat mengirim berupa kode untuk lanjut ke tahap berikutnya. Nah, berikutnya itu konfirmasi email yang sudah didaftarkan tadi. Setelah itu, masukkan kode OTP-nya, makanya tadi masukkan email ataupun nomor handphonenya tuh yang aktif. Nah, selanjutnya itu kita akan diminta untuk mengupload foto KTP. Nah, pastikan fotonya itu tidak blur. Jika blur, itu dapat kita ulang kembali. Setelah itu, klik tombol lanjut. Nah, setelah klik tombol lanjut tuh ada data yang ingin diisi. Nah, di sini, isi dan checklist seluruh data, pastikan datanya itu sesuai dengan KTP kita. Jika sudah sesuai, checklist dengan ketentuan persetujuan dan klik selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu, isi data tambahan itu mengenai sumber dana yang kamu miliki, seperti gaji, hasil usaha, orang tua, pesangon, ataupun dana pensiun. Langkah berikutnya, memasukkan informasi jabatan atau posisi kamu saat ini. Nah, ini mengisi jabatan yang terakhir ya teman-teman. Nah, berikutnya itu isi data tempat bekerja ataupun bidang usaha dan nomor telepon perusahaan tersebut. Nah, langkah selanjutnya itu isi data alamat perusahaan tempat kamu bekerja dengan kode posnya. Selanjutnya, isi nominal penghasilan tahunan kamu. Jika ada NPWP, maka kamu dapat menulis NPWP-nya. Berikutnya, pilih alamat korespondensi. Nah, di sini tuh alamat untuk surat menyurat. Ketika sudah mengisi atau sudah memilih, kamu klik lanjut. Nah, berikutnya itu kamu harus mengisi nomor rekening. Nah, di sini tuh nomor rekeningnya itu nomor rekening pribadi dan mengisi nama ibu kandung. Jika sudah, klik lanjut. Selanjutnya itu kamu harus menjawab pertanyaan yang memiliki apakah kamu memiliki hubungan usaha di luar negeri atau tidak. Jika sudah diisi, klik lanjut. Dan berikutnya itu
isi informasi di mana informasinya itu berupa sumber kekayaan kamu yang saat ini. Apakah dari warisan, tabungan, hasil usaha, hibah, gaji, ataupun yang lainnya. Jika sudah, klik lanjut. Berikutnya, di sini kamu akan diminta untuk melakukan foto selfie dengan KTP. Jika sudah, kemudian klik lanjut. Di sini setelah memfoto KTP, kamu diminta untuk tanda tangan secara virtual di kolom yang sudah tersedia. Pastikan tanda tangan kamu ini sesuai dengan KTP. Jika belum, diulang lagi, dan apabila sudah sesuai dengan KTP, klik lanjut. Selanjutnya, kamu sudah terdaftar di e-pot online menggunakan rekening kamu, dan di sini kamu akan diminta untuk melakukan rekam video sambil membaca kalimat yang sudah disediakan. Nah, ikuti prosesnya, kemudian klik lanjut. Setelah itu, kamu otomatis sudah terdata dalam aplikasi e-pot. Setelah kita melakukan proses dari pendaftaran pada aplikasi e-pot, langkah selanjutnya kita akan membuat tata cara buat akun pada aplikasi e-pot. Nah, setelah sudah terverifikasi, kamu sudah terdaftar pada aplikasi itu, langkah selanjutnya itu, kamu akan diminta untuk membuat username dan password akun kamu di aplikasi e-pot. Setelah itu, klik lanjut. Nah, selanjutnya, buat PIN 6 angka untuk login pada aplikasi e-pot. Ketika sudah, klik submit PIN. Ketika kembali PIN kamu untuk konfirmasi, lalu klik resubmit PIN. Nah, di sini tuh ada dia seperti lembar pernyataan nasabah. Di sini kamu pilih ya, yang dimana maksudnya ini kamu menyetujui lembaran pernyataan tersebut. Setelah itu, klik tombol buka rekening RDN untuk melanjutkannya. Selanjutnya, klik ketentuan rekening Tepres dan geser ke bawah, pilih ya untuk menyetujui ketentuan yang berlaku. Lalu klik buka rekening efek. Lalu geser ke bawah untuk menyetujui pembukaan rekening efek di Indoprimer. Pilih kalimat paling atas untuk setuju, lalu klik buka rekening efek. Di sini, proses registrasi online akun e-pot telah selesai. Berikutnya, tunggu email yang memberitahukan aplikasi e-pot tentang status akun kamu. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tutorial ataupun cara dalam membeli saham pada aplikasi e-pot. Baik, di sini saya akan membeli saham di Indoprimer atau iPod. Kita klik aplikasi iPod. Setelah itu, kita cari kode stok atau saham yang ingin kita beli. Nah, di sini saya akan membeli saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, harga saham Media Nusantara Citra itu 565 per lembar. Nah, kita lihat fundamentalnya. Oke. Setelah itu, langsung saja saya akan membeli saham di Media Nusantara Citra atau MNCN. Kita klik easy buy. Di sini saya akan membeli satu lot. Nah, harga saham per lembar itu adalah 565. Jadi satu lotnya adalah 56.500. Langsung saja kita swipe to buy. Oke. Baik, di sini saya sudah selesai membeli saham di Media Nusantara Citra atau MNCN. Ini adalah order pembeliannya. Kita lihat status ordernya. Sudah tertera langsung status order atau saham yang sudah kita beli.
Baik, terima kasih sudah melihat video saya. Dalam membeli saham di iPod. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah saham yang saya pilih. Nah, yang saya pilih itu saham MNCN, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Sejarah pada saham MNCN. Sejarah pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, pada saham ini mereka bergerak di bidang industri media. MNCN didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 dengan nama awal PT Panca Andika Mandiri. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2001, sebesar 99% kepemilikan saham ini dialihkan kepada PT Bimantara Citra, sehingga pada tanggal 12 September 2002, nama perusahaan ini pun diubah menjadi PT Media Nusantara Citra. Yang pada tahun 2003 hingga 2024, MNCN ini dibentuk menjadi RCTI, yang artinya MNCN ini semakin memperluas jangkauannya ke media cetak. Perusahaan ini juga secara resmi memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MNCN. Pada tanggal 13 Juni 2007, penawaran ini pun resmi menjadi perdana saham MNCN atau IPO. Dan pada MNCN ini juga menawarkan sebanyak 4.125 juta saham dengan nilai nominal 100 per saham dan harga penawarannya itu 900 per saham. Sehingga MNCN ini secara resmi hadir di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Juni 2007. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana portofolio pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Portofolio pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, portofolio ini sebuah kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor pada saham N. Dari tahun ke tahun, tepatnya 5 tahun terakhir ini, MNCN sangat menurun, tepatnya di tahun 2023, dan sangat meningkat di tahun 2020 mencapai 1.600 portofolio, dan semakin lama grafis dari saham MNCN ini semakin menurun, sehingga yang terakhir itu 600 portofolio. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana fundamental pada saham MNCN atau Media Nusantara Citra. Fundamental pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, di sini kita akan membaca bagaimana sih fundamental pada saham MNCN. Nah, yang pertama itu PBF. PBF ini book value ratio. Nilai dari PBF ini dapat kita ketahui dari harga saham dibagi dengan nilai buku. Adapun aturannya, jika semakin rendah PBF maka semakin bagus. Sedangkan yang terjadi pada saham MNCN kita itu sangatlah buruk pada tahun 2018 hingga 2019 karena PBF-nya ini meningkat, bukan menurun. Dan sedangkan yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 sangatlah bagus karena PBF-nya itu turun dari 5,56 mencapai 4,41. Nah, selanjutnya itu EPS atau earning per share. Untuk mendapatkan nilai EPS itu dengan cara laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Adapun aturan dari EPS itu ialah semakin besar EPS, maka semakin bagus. Sedangkan pada fundamental saham MNCN kita, EPS-nya itu setiap tahun mengalami penurunan.
Sedangkan pada fundamental saham kita, EPS itu mengalami penaikan dari tahun 2018 hingga 2019 yang dimana dari 352,7 mencapai 4, yang dimana terutama pada tahun 2018 hingga 2019 di mana nilainya itu 107,09 mencapai 156,18. Akan tetapi pada tahun 2021 hingga 2022 EPS ini mengalami penurunan, yakni dari tahun 2021 dari 162,1 menjadi 137,09. Nah, selanjutnya itu PER ataupun Price Earning Ratio. Nah, untuk mendapatkan nilai pada PER ini ialah market value dibagi dengan EPS tadi. Nah, adapun aturan pada PER ini ialah semakin kecil PER-nya itu maka semakin bagus. Sedangkan pada fundamental saham MNCN kita itu dari tahun 2018 hingga 2019 sangat buruk karena dari tahun 2018 hingga 2019 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni dari 6,44 mencapai 10,44. Sedangkan dari tahun 2021 hingga 2022 itu mengalami peningkatan, yakni dari 5,56 mencapai 4,41. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana laporan keuangan yang terjadi setiap tahunnya pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN, dan terutama pada 5 tahun terakhir ini. Laporan keuangan pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN. Nah, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021, pendapatan pada saham MNCN ini mencapai 10 triliun, begitu juga dengan laba bersihnya mencapai 3 triliun. Dan turun pada tahun 2022, pendapatannya itu hanya mencapai 9 triliun, begitu juga dengan laba bersihnya hanya mencapai 2 triliun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana berita terkini pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN, apakah saham ini mengalami peningkatan ataupun penurunan setiap tahunnya, terutama pada 5 tahun terakhir ini. Berita terkini pada saham Media Nusantara Citra atau MNCN sangatlah buruk. Dapat kita lihat dari kinerja pada PT ini, itu sangat menurun sepanjang tahun 2022 dan dapat dilihat dari pendapatan dan laba bersihnya. MNCN ini membukukan pendapatan usaha itu sebesar 9,6 triliun, yang dimana capaian menurunnya itu sebesar 9,46% secara tahunan dari 10 triliun. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu mencapai 2,05 triliun. Capaian ini pun sangat turun sebesar 15,38% secara tahunan dari 2,43 triliun pada tahun 2021. Eksekutif Chairman MNC Group, Heri, menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan oleh implementasi ASO di wilayah Jabodetabek pada kuartal keempat tahun 2022. Nah, di sini juga mengakibatkan banyaknya pengiklanan menahan pengeluaran pemasaran, terutama pada TV Free Trade Agreement yang mewakili sebagian besar dari pendapatan perseroan sekitar 58% pada tahun 2022.